Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam seseorang melakukan ibadah, yang menjadi syarat utama adalah harus mengetahui ilmu tentang ibadah tersebut. Karena jika tidak mengetahui, maka dikhawatirkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, ada hal-hal yang sangat penting dalam mengetahui seluk-beluk yang berkaitan dengan ibadah. Nah, dalam hal ini adalah tentang puasa yang berkaitan dengan fidyah. Penting kita ketahui siapakah sebenarnya orang yang diwajibkan membayar fidyah puasa sekaligus juga mengqadha'nya. Dalam hal ini ada dua orang yang dikenai kewajiban membayar qadha' sekaligus juga membayar fidyah. Siapakah mereka itu? Yang pertama adalah seseorang yang membatalkan puasanya karena ia mengkhawatirkan selain dirinya sendiri atau karena ia mengkhawatirkan orang lain. Seperti orang yang iftar karena menyelamatkan hewan yang muhtaram atau ghairu muhtaram sebab hewan tersebut berada dalam kondisi hampir mati karena tenggelam atau selainnya. Atau misalnya ada dua orang, yang satu namanya Zaid dan yang satu namanya Umar. Keduanya bersama-sama naik kapal. Mereka berdua sedang berpuasa Ramadan. Karena perahu terombang-ambing dengan ombak, akhirnya Umar terjatuh ke dalam laut dan ia tidak bisa berenang atau menyelamatkan diri. Akhirnya Zaid menceburkan diri ke dalam laut untuk menyelamatkan Umar. Tubuh Zaid mengalami lemas karena dahaga atau lapar sebab puasa. Akhirnya Zaid membatalkan puasanya dengan meminum air laut agar mampu berenang dan menyelamatkan Umar. Dengan demikian, Zaid nantinya diwajibkan mengqadha' puasa yang ia batalkan dan juga wajib membayar fidyah dari puasa yang ia batalkan tersebut. Sebab pada saat dia membatalkan tersebut, Zaid mengkhawatirkan Umar. Seperti juga ibu hamil atau ibu menyusui yang membatalkan puasanya dengan alasan khawatir anaknya saja. Maka bagi mereka berdua, yaitu orang yang menyusui dan orang yang hamil, ketika batalnya itu mengkhawatirkan anaknya saja, maka wajib ia mengqadha' dan juga wajib membayar fidyah. Namun hukum membayar fidyah tidak mengalami kelipatan, artinya mereka tetap membayar fidyah satu kali meskipun mereka hamil atau menyusui berulang kali. Namun berbeda halnya apabila perempuan hamil atau perempuan menyusui membatalkan puasanya dikarenakan khawatir terhadap diri mereka sendiri atau khawatir kepada diri mereka sendiri disertai mengkhawatirkan diri anaknya. Maka mereka hanya berkewajiban mengqadha' puasa dan tidak ada kewajiban membayar fidyah, sama seperti orang sakit. Yang kedua, membatalkan puasa yang mewajibkan qadha' dan fidyah adalah terhadap orang yang membatalkan puasa namun menunda-nunda mengqadha' puasa Ramadan. Padahal ada kesempatan untuk menyegerakan mengqadha'nya hingga bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni dan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubranya. Man adraka Ramadana fa'aftara limaradin thumma sahha wa lam yaqdihi hatta adrakahu Ramadanu akharu shoma alladhi adrakahu thumma yaqdi ma alaihi thumma yut'imu an kulli yaumin miskinan. Barang siapa mendapati bulan Ramadan kemudian ia melakukan iftar karena sakit lalu ia sembuh dari sakitnya dan ia tidak segera mengqadha' puasanya hingga ia mendapati Ramadan berikutnya, maka ia wajib berpuasa di bulan Ramadan berikutnya itu, kemudian ia wajib mengqadha' puasa bulan Ramadan sebelumnya, kemudian ia wajib memberi makan kepada orang miskin sebagai ganti dari setiap puasa qadha'nya itu. Berbeda dengan jika tidak ada kesempatan untuk menyegerakan mengqadha'nya, semisal karena sakit yang terus-menerus atau karena bepergian terus-menerus, atau disebabkan karena lupa atau tidak mengetahui tentang keharaman menunda-nunda dalam mengqadha', sekalipun ia dekat dengan para ulama karena samarnya masalah keharaman menunda-nunda tersebut. Maka mereka hanya berkewajiban mengqadha' puasa dan tidak berkewajiban membayar fidyah. Berbeda dengan masalah
Apabila seseorang menunda-nunda mengqadha puasa di bulan Ramadan A hingga ia mendapati bulan Ramadan B dan penundaannya tersebut dikarenakan tidak mengetahui kewajiban membayar fidyah, maka ia tetap berkewajiban mengqadha puasa dan membayar fidyahnya. Karena ketidaktahuannya tentang kewajiban membayar fidyah tidak termasuk bodoh yang ma'dzur atau tidak termasuk bodoh yang diampuni. Dan harus diketahui bahwa sesungguhnya membayar fidyah dapat mengalami kelipatan sesuai dengan bulan Ramadan lain yang didapati. Membayar fidyah tersebut akan tetap menjadi tanggungan atas orang yang berkewajiban menunaikannya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori di dalam hal ini mengatakan di dalam syarah minhajnya, beliau mengatakan, "Falau akharal qada al-madhkura ay qada ar-ramadana ma'a tamakkunihi hatta dakhala ramadanu akharu famata ukhrija min tarikatihi likulli yaumin muddun lil fawati wa muddun lit ta'khiri illam yusam anhu wa illa wajaba muddun wahidun lit ta'khiri." Apabila seseorang mengakhirkan atau menunda-nunda qadha puasa padahal ada kesempatan untuk mengqadhanya hingga ia mendapati bulan Ramadan berikutnya, kemudian ia mati, maka untuk setiap satu hari puasa yang ditinggalkan dikeluarkan 2 mud dari harta tinggalannya, yaitu 1 mud karena ia tidak berpuasa di satu hari tersebut dan 1 mud karena ia menunda-nunda mengqadhanya. 2 mud ini dikeluarkan jika memang mayit belum sempat mengqadha puasanya sebelum mati. Jika ia telah mengqadhanya, maka hanya dikeluarkan 1 mud saja sebab menunda-nunda. Misalnya, Zaid mengalami sakit 1 hari kemudian membatalkan puasanya ini. Hal itu terjadi misalnya di bulan Ramadan 1444. Setelah ia sembuh, ia berkewajiban mengqadha puasanya tersebut. Akan tetapi ternyata Zaid tidak segera mengqadhanya, melainkan ia menunda-nundanya hingga akhirnya ia mendapati bulan Ramadan 1445. Setelah selesai Ramadan 1445 dan tiba bulan Syawal, maka Zaid wajib membayar puasa 1 hari yang pernah ditinggalkannya di tahun 1444 ditambah dengan membayar fidyah 1 mud. Menurut ulama Syafi'iyah, takaran 1 mud beras memiliki ukuran yang setara dengan bobot 675 gram atau 6,75 ons beras. Namun ternyata Zaid ini setelah Ramadan 1445 ia masih saja tidak segera mengqadha hingga akhirnya ia mendapati bulan Ramadan 1446. Maka dari sini ia berkewajiban mengqadha puasa 1 hari itu dan membayar fidyah 2 kali lipat, yaitu 2 mud atas hutang puasa 1 harinya itu, dan begitu seterusnya. Keterangan ini diambil dari kitab Syarah Safinah, yaitu Kashifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.